Logistik MotoGP sebesar 71.318 kg tiba di Bandara Internasional Lombok, Senin 7 Februari 2022 malam diangkut menggunakan pesawat kargo Boeing 777 Freighter milik Qatar Airways. Pesawat yang terbang dari Kuala Lumpur, Malaysia ini tiba di Bandara Internasional Lombok sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Logistik ini langsung diangkut menggunakan truk langsung ke sirkuit Mandalika. Proses pemeriksaan barang secara khusus dilakukan oleh pihak Bea Cukai di sirkuit Mandalika. Humas PT Angkasa Pura I Cabang Bandara Lombok Arif Haryanto menjelaskan, logistik MotoGP tersebut berjumlah 37 koli dengan berat total 71.318 kg. Isi logistik tersebut berupa kebutuhan masing-masing tim MotoGP selama tes pramusim di Mandalika, yang diantaranya adalah motor para pembalap, mesin, serta spare part. Seperti kedatangan logistik pada W Superbike 2021, semua logistik diangkut langsung ke sirkuit setibanya di bandara. Sama seperti tahun lalu langsung dibawa ke sana, kata Arif Haryanto. Bagi Arif, kedatangan logistik MotoGP kali ini tidak membuat pihak bandara terlalu sibuk. Biasa saja, tidak terlalu seperti dulu, karena kami sudah ada pengalaman saat WSBK, tambah Arif. Logistik untuk MotoGP ini juga kembali tiba di Lombok pada hari Selasa hari ini. Rencananya logistik kedua akan tiba sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat kargo tipe Boeing 747. Terkait berat dan jumlah kolinya akan disampaikan saat akan berangkat. Sementara itu, pembalap MotoGP tim Repsol Honda Marc Marquez sudah menginjakkan kakinya di tanah air. DBPLN alias Marc Marquez telah tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid pada hari Senin kemarin. Dia bersama rombongannya keluar dari pintu exit bandara menuju ke mobil penjemputan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Seusai keluar, Marc Marquez langsung dikawal oleh tim Satgas COVID-19, polisi serta petugas bandara. DBPLN mengaku sangat senang tiba di Lombok dan tidak sabar untuk mencicipi sirkuit Mandalika. Saya sangat senang berada di sini di Indonesia dan kami sangat menantikan balapan di sirkuit Lombok, ucap Marc Marquez di Bandara Internasional Lombok. Marshall memiliki peran yang terkesan sepele namun sejatinya vital dalam gelaran balap MotoGP. Tugas seorang Marshall secara umum adalah membantu ketika jalannya balapan terjadi insiden, seperti kecelakaan, tabrakan, hingga trek mengalami masalah. Instruktur Marshall dari Ikatan Motor Indonesia, Doni Maharjono, mengklasifikasikan 5 kategori Marshall yang akan bertugas pada sesi tes pramusim maupun balapan resmi MotoGP Mandalika 2022 nanti. Ada 5 kategori, dari Flag Marshall, Track Marshall, Rescue Marshall, Pit dan Grid Marshall, dan terakhir Moto Taxi, terang Doni Maharjono. Tugas Marshall juga tidak bisa dipandang sepele, bahkan sebaliknya. Antar Marshall harus memiliki koordinasi yang baik, karena berdasarkan informasi merekalah para stewards yang bertugas bisa mengambil keputusan. Jadi mereka punya spesifikasi job, namun tetap saja mereka harus saling mengerti dan koordinasi, katanya. Oleh karena itu, Marshall dituntut tidak hanya siap secara mental, namun juga sigap dan cikatan terhadap sebuah insiden di atas lintasan. Sebagaimana diketahui, sirkuit Mandalika akan menggelar tes pramusim MotoGP 2022 pada tanggal 11 hingga 13 Februari. Tugas Marshall sangat dibutuhkan pada event akbar ini. Terlebih pada pembalap MotoGP 2022 untuk kali pertama mencicipi aspal lintasan yang memiliki 17 tikungan ini.
Pembalap Repsol Honda Marc Marquez meremehkan sirkuit Mandalika meski belum sempat menjajalnya. Apakah ini pertanda sombongnya Marquez kumat lagi? Dibilang meremehkan karena juara dunia 6 kali kelas MotoGP itu menyebut tes pramusim MotoGP 2022 yang dilangsungkan di sirkuit Sepang pada tanggal 5-6 Februari 2022 lebih menguras tenaga ketimbang di sirkuit Mandalika. Sekadar diketahui, Sepang dan sirkuit Mandalika menjadi arena tes pramusim MotoGP 2022. The BBLN sudah menjajal sirkuit Sepang sejak pertama kali turun di ajang Grand Prix pada tahun 2008. Sementara itu, Marc Marquez sama sekali belum pernah menjajal sirkuit Mandalika. Alasannya karena sirkuit Mandalika baru tahun ini menjadi tuan rumah MotoGP. Namun, belum juga menjajal sirkuit Mandalika, Marc Marquez sudah menyebut Sepang sebagai salah satu sirkuit yang lebih sulit dilewati ketimbang sirkuit Mandalika. 2 hari terberat pasti di Sepang, bukan di Mandalika. Sebab itu adalah sirkuit yang menuntut fisik. Sepang menuntut segalanya dari Anda, kata Marc Marquez. Selama 2 hari tes di Sepang, Marc Marquez belum mendapatkan performa terbaiknya. Dia tercatat hanya menempati posisi 8 dalam 2 hari tes tersebut. Marc Marquez sendiri kini sudah berada di Indonesia setelah kemarin mendarat di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid di Lombok. Dia bersama rombongannya keluar dari pintu exit bandara menuju ke mobil penjemputan pada pukul 18 WITA. Meskipun meremehkan Mandalika, Marc Marquez tetap tidak sabar menjajal sirkuit yang satu ini. Dia bertekad mendapatkan lap yang lebih banyak lagi di sirkuit Mandalika. Kami punya waktu beberapa hari di Mandalika. Saya menantikan tes berikutnya dan saya senang jika saya bisa menyelesaikan lebih banyak lap, kata Marquez. Sebelumnya, Marquez pun sesumbar mengaku memiliki kondisi fisik serupa saat meraih gelar juara dunia 3 tahun lalu. Di antaranya yakni dapat mengenal batas kemampuan dan membaca potensi antara kondisi dengan situasi trek saat itu. Saya dalam kondisi yang mirip dengan 2018 atau 2019, karena memang benar saya merasakan sangat baik sekarang. Tapi saya sudah mulai latihan fisik saya 2 minggu lalu, kata Marquez. Namun untuk saat ini tidak mungkin untuk bertahan sepanjang hari dengan kecepatan konstan, cepat, dan menembak. Saya berkendara sampai akhir, tetapi di pagi hari saya menyuruh tim untuk berhenti karena saya tidak mengendarai dengan baik lagi. Lebih baik berhenti dan kembali pada sore hari. Nasib buruknya adalah hujan di sore hari, tapi ini adalah latihan terbaik yang mungkin dengan motor dan ini adalah pertama kalinya saya mengendarai motor baru, ungkas Marc Marquez.